Om Swastiastu, adapun anggota kelompok dari kelompok 18 sebagai berikut. Baik, berdasarkan teori, saat sedang berduka atau mendapatkan berita buruk, setiap orang akan mengalami 5 fase berduka yang terdiri dari fase menyangkal, marah, tawar-menawar, depresi, dan menerima. Pada setiap orang, fase-fase ini bisa dilewati dengan cara, urutan, dan waktu yang berbeda. Jadi, perasaan sedih dan berduka merupakan respon alami ketika seseorang mengalami peristiwa atau kejadian yang buruk, baik itu meninggalnya anggota keluarga, perceraian, atau ketika didiagnosis penyakit serius. Meski ini normal dialami, nyatanya perasaan ini tidak mudah untuk dihilangkan. Di video ini, kami akan membahas cara mengatasi kesedihan dan berduka dengan baik. Simak video berikut ini. Penyangkalan merupakan tahapan berduka yang pertama. Pada tahap ini, seseorang cenderung akan meragukan atau menyangkal bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Contohnya, seseorang yang baru saja terdiagnosis penyakit berat atau ditinggalkan oleh keluarga yang dicintai akan berpikir bahwa terdapat kesalahan dalam diagnosis tersebut atau berita yang dia dapatkan. Ini merupakan respon alami manusia untuk meminimalkan luka batin atau emosional yang sedang dirasakan. Dengan begitu, seiring berjalannya waktu, ia akan mulai bisa menghadapi kenyataan tersebut. Setelah melewati fase menyangkal, seseorang yang sedang berduka akan merasa marah dan tidak terima bahwa ia sedang mengalami peristiwa buruk. Hal ini juga bisa membuatnya menjadi frustasi, lebih sensitif, tidak sabaran, dan mengalami perubahan mood. Layaknya api yang semula berkorbar, lalu padam, fase marah secara perlahan juga akan terganti. Setelah melalui fase marah, orang yang sedang berduka akan melalui fase tawar-menawar. Ini merupakan bentuk mekanisme pertahanan emosional seseorang agar ia bisa mengambil kontrol kembali atas hidupnya. Fase ini umumnya ditandai dengan rasa bersalah baik pada diri sendiri atau orang lain. Selain itu, ketika memasuki fase ini, mereka juga akan mencari cara untuk mencegah terjadinya peristiwa buruk yang sedang dialami di kemudian hari. Selanjutnya ada fase depresi. Setelah upaya untuk menolak dan mengubah kenyataan pahit yang dialami tidak berhasil, orang yang berduka kemudian akan merasa sedih, kecewa, dan putus asa yang teramat dalam. Ini merupakan bagian dari proses terbentuknya luka batin yang normal terjadi. Fase depresi ini umumnya ditandai dengan rasa lelah, sering menangis, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, atau justru makan berlebih, dan tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Fase ini bisa dikatakan fase terberat dan perlu diwaspadai. Pasalnya, rasa duka dan luka emosional yang dirasakan bisa saja menimbulkan ide atau percobaan untuk bunuh diri. Selanjutnya, ada fase menerima atau acceptance. Penerimaan adalah tahap akhir dari fase berduka. Pada fase ini, seseorang sudah bisa menerima kenyataan bahwa peristiwa buruk yang ia alami benar-benar terjadi dan tidak dapat dirubah. Kendati mungkin perasaan sedih, kecewa, dan penyesalan masih ada, tetapi di tahap ini, seseorang sudah mulai bisa belajar dan menyesuaikan diri untuk hidup bersama kenyataan yang baru dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Bahkan, jika orang tersebut bisa berpikir positif, mereka akan menjadikan pengalaman pahit yang dialaminya sebagai pembelajaran untuk bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun tips untuk bangkit dari peristiwa buruk. Setiap orang akan melewati setiap fase berduka dengan cara dan waktunya masing-masing. Kamu bisa saja tidak mengalami setiap fase berduka, atau justru bolak-balik dari fase berduka yang satu ke fase yang lain. Ini semua merupakan hal yang normal terjadi dan termasuk bagian dari proses penyembuhan luka batin. Nah, untuk membantu kamu atau orang terdekatmu berdamai dengan keadaan dan bangkit dari peristiwa yang tidak menyenangkan, cobalah ikuti beberapa tips berikut ini. Pertama, habiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang terdekat. Namun jika kamu ingin sendiri, kamu bisa meminta waktu untuk menyendiri hingga kamu merasa lebih baik. Yang kedua, hindari memendam duka mendalam seorang diri. Cobalah bercerita atau curhat dengan orang terdekat atau orang yang kamu percaya. Ketiga, jika kesulitan untuk berbicara dengan orang lain, coba tuangkan isi hatimu dengan menulis jurnal harian mengenai emosi, perasaan, angan-angan, atau harapanmu.
Yang keempat, kelola stres dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan dan bisa membantumu menenangkan diri, misalnya dengan olahraga secara teratur, mediasi, atau berdoa. Selanjutnya, yang kelima, konsumsi makanan bergizi seimbang dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, hindari coping mekanisme yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi minuman beralkohol, menggunakan narkoba, merokok, atau menyakiti diri sendiri. Berduka memang bagian dari kehidupan yang seringkali tak bisa dihindari. Namun, jangan sampai ini terjadi secara berlarut-larut. Jika kamu atau orang terdekatmu merasa sulit untuk menerima kenyataan pahit setelah mengalami peristiwa buruk, terlebih jika sudah menimbulkan gejala gangguan kesehatan seperti depresi, gangguan kecemasan, insomnia, atau gangguan psikosomatik, ada baiknya hal ini dikonsultasikan dengan psikolog atau psikiater ya. Baik, itulah tadi video mengenai 5 fase berduka dan cara mengatasi kesedihan dan berduka dengan baik. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi.